Perkenalkan, kami dari kelompok akuntansi sore semester 6. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan guna memenuhi tugas pengganti UAS yang diampu oleh Ibu Arin Sulistiawati, SAK MC. Kali ini bisnis plan yang akan kami buat yaitu kopi keliling yang kami beri nama Jelajah Rasa. Anggota kelompok kami ada Mirza Syafiar, Ningrum Apriati, saya sendiri, Rosita Eka Putri Astuti, Puji Widayarti, dan Dian Lailasari. Berikut adalah logo dari kopi keliling Jelajah Rasa. Ada juga slogannya yaitu seduhan nikmat antar sampai tujuan. Latar belakangnya, yang pertama adalah peluang pasar. Di Boyolali, budaya ngopi semakin diminati, terutama kalangan anak muda dan pekerja. Namun, seringkali waktu dan akses menjadi kendala. Kopi keliling Jelajah Rasa hadir untuk menjawab kebutuhan akan kopi berkualitas yang praktis, mudah diakses, dan sesuai dengan gaya hidup mobile masyarakat perkotaan. Yang kedua adalah tren kekinian. Konsep kopi keliling atau kopi on the go sedang naik daun karena fleksibilitasnya. Kami melihat celah untuk menyajikan kopi dengan sentuhan kekinian, baik dari segi rasa maupun presentasi, langsung di titik-titik keramaian seperti pusat kota, kampus, atau event-event di Boyolali. Yang ketiga adalah masalah yang kami pecahkan. Memangkas waktu tunggu di kafe, menyediakan akses kopi berkualitas di lokasi yang strategis, serta menawarkan pengalaman ngopi yang unik dan personal. Berikut adalah struktur organisasi di bisnis Jelajah Kopi. Ada CEO dan barista kepala, Mbak Mirza Syafiar, manajer operasional dan logistik Ningrum Apriati, manajer pemasaran dan media sosial Dian Lailasari dan Puji Widayarti, serta manajer keuangan dan administrasi Rosita Eka Putri Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi yang telah disebutkan oleh teman saya. CEO dan barista kepala bisnis plan kami yaitu bertanggung jawab atas visi bisnis, pengembangan menu kopi, dan menjaga kualitas seduhan. Manajer operasional dan logistik yaitu mengatur rute harian, memastikan ketersediaan bahan baku, dan menjaga kondisi peralatan. Manajer pemasaran dan media sosial yaitu merancang strategi promosi, mengelola media sosial, dan membangun engagement dengan pelanggan. Manajer keuangan dan administrasi yaitu mengelola arus kas, pencatatan keuangan, perizinan yang diperlukan. Selanjutnya, visi dan misi bisnis. 1. Visi menjadi penyedia kopi keliling terdepan di Boyolali yang dikenal akan kualitas, inovasi, dan kemudahan akses bagi setiap penikmat kopi. Yang kedua, misi 1. Menyajikan kopi berkualitas tinggi dengan biji pilihan dan cita rasa otentik. Yang kedua, memberikan pengalaman ngopi yang praktis dan menyenangkan langsung di lokasi strategis. Yang ketiga, membangun komunitas pecinta kopi melalui interaksi yang ramah dan personal. Yang keempat, yaitu terus berinovasi dalam menu dan layanan untuk memenuhi selera pasar yang berkembang. Selanjutnya adalah produk yang dihasilkan berupa jasa, yaitu layanan kopi keliling, menyajikan kopi segar langsung dari gerobak atau sepeda yang mobile di berbagai lokasi strategis. Selanjutnya, layanan catering kopi, melayani pesanan kopi untuk acara kantor, kampus, atau event pribadi. Selanjutnya, untuk produk kopi, contoh menu. Yang pertama, kopi espresso base, es kopi susu gula aren, Jelajah Rasa. Kedua, kopi hitam. Ketiga, cappuccino. Keempat, latte. Kelima, minuman signature, varian kopi susu dengan sentuhan rasa unik, misalnya hazelnut, caramel, atau seasonal. 6. Minuman non-kopi, coklat klasik, matcha latte, teh tarik. Selanjutnya, keunikan atau USP. Yang pertama, fleksibilitas lokasi. Kami dapat berpindah ke titik keramaian yang berbeda setiap harinya. Kedua, kualitas premium, menggunakan biji kopi pilihan dan standar penyeduhan kafe. Ketiga, konsep kekinian, desain gerobak atau sepeda yang eye-catching dan instagramable. Keempat, pelayanan personal, barista yang ramah dan interaktif menciptakan suasana akrab. Analisis pasar, yaitu target pasar. Yang pertama, demografi, mahasiswa, pekerja kantoran, pengunjung taman atau area publik, dan peserta event di Boyolali, rentan usia 18 sampai 40 tahun. Kedua, psikografi, individu yang mobile, mencari kepraktisan, menghargai kualitas, dan terbuka terhadap tren baru. Ketiga, geografi, fokus di area padat penduduk dan aktivitas di Boyolali,
seperti alun-alun Kidul Boyolali, pusat kota, atau event pasar di berbagai wilayah. Untuk ukuran pasar, potensi pasar kopi di Boyolali sangat besar dan terus berkembang, dibuktikan dengan semakin banyaknya kafe dan coffee shop. Kopi keliling ini akan menjangkau segmen pasar yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan akses. Untuk analisis kompetitor, yang pertama, kafe konvensional, kelebihan, tempat nyaman, kelemahan, tidak mobile, butuh waktu lebih. Kedua, gerobak kopi tradisional, kelebihan, harga murah, kelemahan, kualitas kurang konsisten, kurang inovatif. Ketiga, pesaing kopi keliling lain. Kami akan membedakan diri dengan kualitas branding dan layanan yang lebih personal. Selanjutnya analisis SWOT, yaitu 1. Kekuatan, strength, mobilitas tinggi, kualitas kopi, konsep branding yang kekinian, biaya operasional awal lebih rendah daripada kafe. Kelemahan, weaknesses, tergantung cuaca, kapasitas produk, keterbatasan lokasi parkir dan operasional. 3. Peluang, opportunities, kolaborasi dengan event lokal, kemitraan dengan perkantoran atau komunitas, pertumbuhan tren kopi, branding digital yang kuat, ancaman, threats, persaingan yang sangat ketat, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi daerah. Strategi pemasaran, 1. Strategi produk, 1. Kualitas konsisten, memastikan setiap seduhan kopi memiliki standar rasa yang sama. Inovasi menu, menawarkan menu musiman atau kolaborasi dengan UMKM lokal untuk pastry pendamping. Kemasan menarik menggunakan cup dan kemasan yang estetik dan ramah lingkungan. Strategi harga, kompetitif, menetapkan harga yang sedikit di bawah kafe untuk mencerminkan kualitas premium. 2. Promo, penawaran paket hemat, diskon untuk pembelian berulang atau promo saat event tertentu. Strategi distribusi, rute dinamis, menentukan rute harian berdasarkan kompetensi keramaian pagi di area susu tumpah, siang di kampus, sore di alun-alun. Partisipasi event, aktif di Car Free Day, bazar makan, konser kecil atau pemeran di Boyolali. Baik, saya akan melanjutkan kembali materi mengenai strategi pemasaran, yaitu strategi promosi. Kita bisa menggunakan promosi melalui media sosial yang aktif di Instagram dan TikTok dengan konten-konten yang menarik, berupa lokasi harian, proses pembuatan kopi, behind the scene, engagement dengan pelanggan. Yang kedua, melakukan visual branding dengan desain gerobak atau sepeda yang unik dan mudah dikenali. Kemudian menggunakan word of mouth, yaitu mendorong pelanggan yang puas untuk berbagi pengalaman mereka. Kemudian melakukan kolaborasi dengan bekerja sama dengan para influencer mikro lokal ataupun komunitas-komunitas lainnya. Dan menggunakan program loyalitas berupa memberikan stempel ataupun poin untuk pembelian berulang. Nah, selanjutnya mengenai rencana keuangan dari bisnis plan kami. Misalkan saja kita menggunakan modal proyeksi berupa modifikasi gerobak yang kita anggar dengan biaya 8 juta hingga 15 juta. Kemudian peralatan barista seperti mesin espresso portable, grinder, dan tools dengan anggaran 7 juta hingga 12 juta. Lalu ada stok bahan baku awal seperti kopi, susu, gula, sirup, cup, dan lain-lain dengan anggaran 1.500.000 hingga 3 juta. Lalu ada untuk perizinan dan administrasi dengan biaya 500.000 hingga 1 juta dan pemasaran awal dengan desain atau spanduk dengan anggaran 500.000 hingga 1 juta. Nah, total dari estimasi modal awal ini sekitar 17.500.000 hingga 32 juta. Namun, total ini adalah perkiraan yang dapat disesuaikan dengan skala awal yang lebih sederhana dan lebih lengkap. Kemudian untuk proyeksi penjualan per bulannya, kita memiliki target penjualan harian 35 hingga 50 cup. Dengan harga per cupnya dengan kisaran 18.000 hingga 25.000 per cup. Dengan pendapatan harian rata-rata 40 cup dengan kisaran harga 20.000, maka kita mendapatkan pendapatan harian 800.000 rupiah dan pendapatan bulanan dengan 25 hari operasional dengan pendapatan 20 juta rupiah. Nah, setelah itu kita akan menghitung proyeksi laba rugi sederhananya, yang mana ini kita hitung per bulan. Dengan pendapatan kisaran 20 juta dikurangi dengan HPP, yaitu harga pokok penjualan, dikurangi dengan bahan baku, yang mana kita anggarkan kurang lebih 30% dari pendapatan, yaitu dengan kisaran 6 juta.
dan dikurangi lagi dengan biaya operasional lainnya seperti bahan bakar, perawatan mesin, pemasaran, gaji, dan lain sebagainya dengan kisaran 4 juta rupiah. Dengan demikian, maka estimasi laba kotor kita adalah 20 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Angka ini hanyalah simulasi dan perlu perhitungan yang lebih detail. Nah, dari mana kita mendapatkan sumber pendanaan? Maka kita bisa melakukan pinjaman dari bank untuk modal awal usaha kita. Sekian presentasi dari saya. Presentasi kami akhiri dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.